Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Halo semuanya, semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Lewat video pembelajaran ini kita bertemu lagi untuk mengupas materi-materi pembelajaran kita. Kalau di video sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang reproduksi generatif pada tumbuhan, secara khusus pada tumbuhan berbiji atau spermatofita, baik itu pada tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperma dan pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperma. Yuk, kita simak dengan baik. Bagian pertama yang akan kita pelajari adalah gimnosperma atau tumbuhan berbiji terbuka. Contoh gimnosperma yaitu Pakis haji, Ginkgo biloba, melinjo, dan pinus. Alat perkembangbiakan atau reproduksi generatif pada gimnosperma adalah daun spora atau disebut dengan strobilus. Jadi, gimnosperma ini belum punya bunga sejati. Pada tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperma, pembuahan hanya berlangsung satu kali, maka dikatakan pembuahan tunggal. Gimnosperma belum memiliki bunga yang sesungguhnya, hanya memiliki strobilus atau konus, konus jantan dan konus betina. Konus jantan akan bertumbuh dan berkembang sehingga pada akhirnya nanti dia akan menghasilkan polen. Sedangkan konus betina akan bertumbuh dan berkembang dan pada bagian sisi konus betina akan menghasilkan sel telur. Selanjutnya, pertemuan antara sel telur dengan sel sperma dalam tabung polen akan menghasilkan biji dengan embrio. Selanjutnya, biji dengan embrio akan berkembang menjadi biji pinus, dan biji pinus menjadi pinus muda. Selanjutnya, pinus muda menjadi pinus dewasa. Yang kedua adalah tumbuhan berbiji tertutup atau disebut dengan angiosperma. Dikatakan dia berbiji tertutup karena bijinya itu dilindungi oleh bakal buah. Alat reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji tertutup adalah bunga. Jadi sudah merupakan bunga yang sejati. Yang berikutnya adalah bagian-bagian bunga. Yang termasuk bagian-bagian bunga adalah mahkota. Ini yang warnanya lebih mencolok, biasanya berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Kemudian ada bagian kepala sari dan benang sari. Bagian ini berfungsi untuk menghasilkan gamet jantan. Kemudian kepala putik, tangkai putik. Ini berfungsi untuk menghasilkan gamet betina. Kemudian ini ada bakal biji, ada kelopak, kemudian tangkai bunga dan dasar bunga. Pada angiosperma atau tumbuhan berbiji terbuka, terjadi pembuahan ganda. Jadi ada dua kali pembuahan yang diawali dari makrosporogenesis dan mikrosporogenesis. Di dalam ovarium kita menemukan ovulum atau bakal biji yang terdapat di dalamnya satu sel induk megaspora yang bersifat diploid. Sel induk megaspora ini akan mengalami pembelahan meiosis yang menghasilkan 4 sel anak yang bersifat haploid. 3 sel anak akan mengalami degenerasi dan 1 yang fungsional kemudian akan berkembang. Inti selnya akan mengalami pembelahan secara berturut-turut sebanyak 3 kali. Nah, kita perhatikan. Ini ada 3 kali pembelahan yang pada akhirnya menghasilkan 8 inti sel yang haploid. Nah, kemudian ke-8 inti sel ini mengalami perubahan formasi. 3 inti sel yang paling atas ini disebut dengan antipoda. Kemudian 3 inti sel
yang berada di bagian bawah ini, di tengah-tengah ada yang berwarna merah, itu adalah ovum, sedangkan pengapitnya itu disebut dengan sinergit. Dua yang di tengah itu adalah inti kandung lembaga sekunder. Nah, kita lanjutkan sekarang dengan mikrosporogenesis yang terjadi pada serbuk sari. Nah, serbuk sari yang matang itu sudah memiliki dua inti, yaitu inti sel hasil karyokinesis yang pertama. Inti sel yang putih ini adalah inti vegetatif, sedangkan yang merah adalah inti generatif. Dengan berbagai media, serbuk sari yang matang akan sampai pada stigma atau kepala putik. Jika dibantu oleh angin disebut dengan anemogami. Nah, selanjutnya inti vegetatif akan membuat bulu serbuk sari menuju ruang kandung lembaga, sementara inti generatif akan ikut di belakangnya dan mengalami pembelahan sepanjang jalan. Jadi yang di depan disebut sebagai inti generatif 1 dan yang kedua disebut inti generatif kedua. Inti vegetatif sampai di ruang bakal biji akan mengalami degenerasi, sedangkan inti generatif 1 akan membuahi ovum menghasilkan zigot, sedangkan inti generatif kedua membuahi inti kandung lembaga sekunder menghasilkan endosperm atau cadangan makanan. Nah, cadangan makanan ini akan digunakan oleh embrio untuk bertahan hidup selama belum menemukan tempat yang kondusif untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, demikian tadi penjelasan tentang materi kita, reproduksi generatif pada tumbuhan. Nah, bagaimana bisakah kalian pahami dengan baik? Sebagai kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita hari ini adalah yang pertama, untuk tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperma. Pada tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperma, pembuahan hanya terjadi sekali. Jadi disebut dia dengan pembuahan tunggal. Pada tumbuhan gimnosperma ada namanya strobilus jantan dan strobilus betina. Strobilus jantan akan mengalami pembelahan sel sehingga menghasilkan spermatozoid. Dan strobilus betina akan mengalami pembelahan sel sehingga menghasilkan ovum. Pertemuan antara ovum dengan spermatozoid ini akan menghasilkan zigot. Zigot kemudian akan berkembang menjadi embrio dan embrio akan berkembang menjadi biji. Itu dia untuk tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperma. Pada angiosperma atau berbiji tertutup, pembuahan berlangsung 2 kali, maka dikatakan dia pembuahan ganda. Pada angiosperma, di bagian sarinya terdapat mikrospora. Ini nanti yang akan mengalami pembelahan sel, ya, sehingga menghasilkan inti vegetatif, inti generatif pertama, dan inti generatif yang kedua. Sedangkan pada bagian bakal biji terdapat megaspora yang akan mengalami pembelahan sel, ya, sehingga nanti di dalam kantung embrionya terdapat sel telur atau ovum dan inti kandung lembaga sekunder. Jadi yang mana yang disebut sebagai pembuahan ganda? Yang pertama, inti generatif pertama akan membuahi ovum atau sel telur sehingga menghasilkan zigot. Yang kedua, inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder sehingga menghasilkan endosperm. Itu dia untuk pembuahan pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperma. Demikian penjelasan untuk materi kita kali ini. Saya berharap kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, semangat pagi, dan salam sehat.